Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Wijayanti, CGP dari SBN Bakti Jaya 3. Kali ini saya akan praktikkan aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan diri dari praktikan kita, yaitu BIKA, supaya nanti di Bakti untuk mengembangkan diri demi memajukan proses pembelajaran yang selanjutnya. Praktek coaching untuk supervisi akademik ini terdiri atas 3 bagian, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Kali ini kita akan mempraktikkan terlebih dahulu percakapan praobservasi. Di sini sudah ada Ibu Zulaika Desniati. Ibu mengajar di kelas 1 ya, Bu ya? Iya betul, Bu Ratna. Ya, di kelas 1 apa nih? 1C dan 1D. Oh, 1C dan 1D. Mohon maaf apabila saya mengganggu Ibu ya, Bu. Tidak Bu, saya sudah selesai mengajar tadi. Oh, alhamdulillah. Jadi di percakapan praobservasi ini saya ingin tahu materi apa yang nanti akan Ibu praktikkan. Ya, untuk praktik nanti akan membahas tentang materi waktu, cara membaca jam. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa nih? Pembelajarannya dengan menyimak, menanggapi, dan mengamati jam dinding dan gambar jam, peserta didik dapat membaca jam yang ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Menurut Bu Ika, dengan tujuan tersebut manfaatnya buat peserta didik apa itu? Manfaatnya yaitu peserta didik dapat mengetahui waktu melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian mereka juga mengetahui durasi mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga diharapkan mereka dapat mengatur waktu dan dapat menerapkan hidup disiplin dalam kehidupan mereka. Menarik sekali ya Bu Ika, tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang nantinya akan dipraktikkan. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Bu Ika untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya. Strategi atau model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Bagus sekali. Bu Ika, bisa dijelaskan secara umum untuk langkah-langkah dari problem based learning itu seperti apa? Oh iya, Bu Ratna. Problem based learning ini langkah-langkahnya atau sintaksnya ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, ada 5 langkah utama atau sintaks dari PBL. Nah, untuk praktek besok itu secara rinci untuk masing-masing langkahnya itu seperti apa? Orientasinya bagaimana? Oke, untuk orientasi peserta didik pada masalah, langkahnya peserta didik mengamati gambar kegiatan sehari-hari terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan kegiatan sehari-hari, jam berapa mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk yang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, langkah-langkahnya peserta didik itu memperhatikan jam dinding dan gambar jam yang diperlihatkan dulu. Kemudian guru menanyakan jam berapakah yang ditunjukkan oleh gambar. Selanjutnya peserta didik dipandu guru mendiskusikan bagaimana cara membaca jam yang ditunjukkan pada gambar dengan memperhatikan jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Kemudian peserta didik mengamati gambar jam yang menunjukkan pukul berapa lebih berapa, dan guru menjelaskan tentang skala angka pada jam, bahwa skalanya loncat sebanyak 5 angka. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Langkahnya guru memastikan bahwa peserta didik memahami konsep pukul berapa lebih berapa menit. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Kemudian guru memonitor kegiatan peserta didik mengerjakan LKPD dan membantu jika peserta didik menemukan kesulitan. Untuk fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik memperlihatkan LKPD yang sudah dikerjakan dan mempresentasikan di depan kelas. Kemudian guru menyimak presentasi peserta didik.
untuk fase terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru mengecek dan menilai LKPD yang sudah dikerjakan oleh peserta didik, dan guru menanyakan apakah peserta didik sudah memahami konsep tentang membaca jam. Apakah masih ada yang kesulitan? Jika masih, guru menjelaskan kembali tentang konsep tersebut. Oke, sudah rinci sekali dan detail ya Bu ya, serta langkah-langkahnya itu sudah berguna. Kemudian apakah Bu Ika masih menemukan kira-kira kendala apa yang akan Bu Ika hadapi pada saat mempraktekkan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini? Karena problem based learning ini membutuhkan high order thinking skill atau HOTS ya. Jadi mungkin kesulitannya ada peserta didik yang belum lancar membaca dan menulis, juga berhitungnya. Kemudian juga ada peserta didik yang terlalu aktif di kelas berat. Nah, Terlalu aktifnya yang bagaimana itu? jadi mereka kadang ngobrol ketika guru sedang menerangkan, atau kadang jalan-jalan, kadang bercanda dengan temannya. Seperti kurang fokus gitu ya? Iya begitu. Ada lagi Bu kesulitan lain? Kesulitannya kira-kira mungkin ini ya, untuk yang skala loncat 5-nya, karena mereka belum tahu perkalian, jadi untuk loncat 5 ini mungkin mereka masih menghitungnya masih agak lama. Oke. Jadi coaching untuk supervisi akademik ini kan bertujuan untuk mengembangkan potensi dari Bu Ika dan juga memperbaiki proses pembelajaran. Iya. Ya, nanti kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Ika capai itu yang seperti apa? Pengembangannya untuk lebih meningkatkan high order thinking skill peserta didik, Ya. supaya mereka bisa berpikir lebih kritis, kemudian dapat memecahkan masalah, dan juga untuk lebih mengkondisikan peserta didik supaya lebih fokus, tidak terlalu aktif lagi di kelas. Oke. Gitu. Ya, berarti dari segi pedagogiknya ada dan sosio-emosionalnya juga ada, bagaimana mengelola kelas. Iya. Untuk penilaiannya seperti apa? Penilaian dari Penilaiannya? pembelajaran yang besok akan dipraktekkan. Ya. Penilaiannya prosesnya kita lihat dengan observasi ya, dengan ada rubrik observasi Selama pembelajaran selama berlangsung. pembelajaran berlangsung, kemudian di akhir pembelajaran juga ada evaluasi dengan mengerjakan soal evaluasi. Bagus sekali Bu Ika. Berarti kira-kira sampai saat ini nih Bu Ika, persiapan apa yang sudah Bu Ika lakukan untuk praktek besok? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Oke, saya mempersiapkan modul ajar, Ya. kemudian menyiapkan media pembelajaran juga berupa jam dinding sungguhan Oh, dan juga konkret. konkret, Oke, betul. Karena konkret. mereka kan Masih tahap berpikirnya masih operasional konkret. Oke. Kemudian saya juga membuat jam tiruan, Bu Ratna. Seperti apa tuh? Jam tiruannya dibuat dari karton, Heeh. kemudian dari kertas origami juga membentuk ikan. Nanti ada jam-jamnya ya, menunjukkan angka-angka dari 1 sampai 12. Terus ada jarum jamnya juga seperti itu. Jadi sudah mempersiapkan modul atau RPP ya, kemudian media, dan saya lihat tadi medianya juga menarik sekali ya, ada jam dinding tapi seperti bentuk ikan gitu Iya, ya. betul. Jam Oke. tiruan, jadi nanti kita bisa menggerakkan jarum panjang dan jarum pendeknya dengan lebih leluasa. Jadi nanti anaknya diberi kebebasan untuk memanipulatif dari medianya ini. Iya, betul. Oke. Selain media ada lagi? Ya, saya juga menggunakan PowerPoint untuk menunjukkan gambar kegiatan sehari-hari, slide ya. Kemudian juga video pembelajaran untuk pengembangan karakter. Oke. Tadi saya mendengar bahwa langkah-langkah pembelajarannya itu ada diskusi. Iya. Ya, diskusi kelompok itu kira-kira kelompoknya terdiri dari berapa? Sampai Kelompoknya terdiri dari 5 anak yang heterogen. ya. Ada anak yang daya tangkapnya cepat atau pintar, ada juga yang
kurang seperti itu daya ya. tangkapnya, jadi bisa saling melengkapi beratnya. Ya, mudah-mudahan nanti besok bisa dipraktekkan dengan bagus. Amin. Dan nantinya jika ditemukan kendala bisa kita sharing untuk mengatasi bersama seperti itu ya Bu Ika ya. Iya. Jadi nanti setelah observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Ika. Boleh, berat. Terkait dengan refleksi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Baik. Ya, sampai di sini dulu ya Bu Ika percakapan observasinya. Terima kasih. Ya. Sampai bertemu besok pagi. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Menyanyikan lagu dulu ya. Videonya silakan kalian simak. Ya. Kalian bangun tidur jam berapa? Setengah 7. Oh, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang setengah 7, jam 5. Jam 6. Iya, aduh, bangun tidurnya ada yang jam 7. Udah siang berarti ya? Jam 6. Kalau bangun tidur yang pagi jam berapa sebaiknya? Setelah kalian belajar hari ini, kalian akan bisa, ya, diharapkan akan bisa membaca jam yang ditemukan dalam kegiatan sehari-hari dengan benar. Kalian lihat, ini gambar kegiatan sehari-hari. Ya, ada gambar apa? Pertama apa dulu? Bangun tidur. Yang kedua, gosok gigi. Yang ketiga, mandi. Yang keempat, sarapan. Selanjutnya, belajar ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah. Oke. Kalau bangun tidur, tadi kalian bangunnya jam berapa? Beda. Yang kedua, gosok gigi. Setelah bangun tidur, gosok gigi. Kemudian mandi. Jam berapa biasanya kalian mandi pagi? Setengah 7. Nah, ini ibu bawa ini nih, apa ini? Jam apa? Jam dinding atau jam tangan? Jam dinding. Di situ juga ada ya. Nah, kalau ini di jam ini ada jarum apa dan jarum apa ya? Jarum pendek dan jarum panjang. Nah, ini jarum panjangnya di berapa? 12. Jarum pendeknya di berapa? Di 2. Siapa yang tahu ini jam berapa ya? Kalau jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 2. Jam 2. Ya, guru punya tiruan jam nih, ya. Jamnya berbentuk apa? Berbentuk apa nih? Ikan, betul ya. Ini tiruan jamnya berbentuk ikan, ya. Oke, coba. Ya, ada juga ya. Tuh ada yang jam benar ya. Oke, sekarang coba ini jarum panjangnya. Ada jarum panjang ya. Jarum panjang itu yang lebih panjang. Jarum pendek yang lebih pendek. Coba ibu mau tanya nih, Dusan. Kalau jarum panjangnya di 12, nah, kemudian jarum pendeknya di 3, kira-kira menunjukkan pukul berapa ya? Jarum panjang itu menunjukkan menit. Kalau jarum panjang di 12 berarti jamnya tepat, ya, tidak lebih. Kemudian jarum pendek menunjukkan jam. Nah, berarti kalau jarum pendeknya menunjukkan angka 3, ya Dusan, berarti dia jam berapa? 3. Jam 3. Jarum panjangnya di angka yang lain jam berapa ya, Bu? Nih, coba. Tadi kan ini kalau jarum panjang di 12, jarum pendek di 8, berarti jam 8 kan? Nah, kalau jarum panjangnya pindah ke angka 1, siapa yang tahu berarti jam berapa? 8 lewat 1. 8 lewat 1, betul? Ada yang lain? Ya. Betul? Ada yang lain? Jam 8 lewat 1. Ada yang lain? Jam 8 lewat 1.
Jam 8 lewat 1. Coba ya, kita lihat ya. Nah, ini kan di jam ini ada angka. Dari angka berapa sampai angka berapa? 1 sampai 12. Nah, kalau jarum panjangnya selain di angka 12, kita hitungnya loncat-loncat. Loncat setiap angka itu 5. Nah, berarti dari 12 ke 1 loncatnya 5. Berarti kalau ini jam 8 lewat berapa? Karena dia kan loncatnya 5 nih. 5, ntar 5 lagi, kalau kesini 5, 5, 5. Jadi tambah 5, 5, 5 gitu ya. Berarti tadi kalau jarum panjang lewat 5, betul. Kalau di angka 2 jarum panjangnya berarti lewat berapa? Jam 8 lewat 5. Nah, kan loncatnya 5. Ini 5, berarti kesini ditambah 5 lagi. 5 ditambah 5 berapa? 10. Berarti kalau jarum panjangnya di angka 2, jam 8 lewat 10. 08, bukan 00 lagi, tapi 10. iya betul, 10 ya. Bu Guru punya soal, kalian boleh bekerjakannya secara berkelompok ya. Tapi ya boleh disiapkan dulu pensilnya, tulisnya di atas meja. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Nah, di sini kalian adalah memasangkan angka pada jam di sebelah kiri dengan dibacanya, cara membaca jamnya ya di sebelah kanan. Kalau kalian bawa penggaris nanti boleh pakai penggaris dipasangkannya. Ini ada contohnya nih. Ini pukul berapa nih Hana? Angkanya berapa? 12. Mana yang 12 mana pilihannya? Ini pukul berapa? Nah, ini. Yang pertama pukul berapa, Elizabeth? Pertama pukul 8. Betul. Yang kedua Pukul 2. ya, tepuk tangan dulu buat Elizabeth. Iya, mau tanya. Kalau tidak ada yang nanya berarti udah ngerti semua? Udah, semangat. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Tentang jam, menjaga kebersihan. Iya, tadi ada videonya. Dan tentang jam. Di jam itu ada jarum apa dan jarum apa? Jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan apa? Jarum pendek menunjukkan angka. Menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Jarum pendek. Jam. Jam, betul. Jarum panjang menunjukkan apa? Menit. Pintar ya. Karena ini soal evaluasi. Gimana? Pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, anak-anak? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tugas kalian di rumah ya adalah menulis kegiatan sehari-hari. Tentukan jamnya. Misalnya kalian pagi-pagi apa dulu? Bangun tidur. Bangun tidur jam berapa, Dusan? Nah, berarti kalian tulis nih, bangun tidur pukul 06.00 gitu ya. Tapi kesiangan itu bangunnya Elizabeth ya. Pukul 06.00 ya. Sampai malam kegiatan kalian. Bisa menulis di buku tulis matematika bisa? Bisa ya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk, selalu siapkan lagi. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hormat Ibu Edi Wahyuni selaku pengajar praktik saya. Saya Ratna Wijayanti CGP angkatan 6 dari SPN Bakti Jaya 3, dan di sebelah saya sudah ada Ibu Zulaika Nismiati. Beliau mengajar di kelas 1C dan 1D yang kebetulan kemarin sudah saya observasi saat beliau mengajar di kelas 1D. Nah, Bu Ika, terima kasih ya untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu. Apa-apa, sama-sama Bu. Anak-anak sudah pulang ya Bu? Sudah. Oke. Jadi begini nih Bu, waktu sebelum observasi kan saya sudah
ngobrol sama Bu Ika, yaitu percakapan observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah Bu Ika sudah mengajar di kelas 3. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Saya berharap kita bisa saling sharing tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira apa yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, dan apa yang perlu ditingkatkan untuk pengembangan diri saya. Nah, kalau perasaan Bu Ika sendiri bagaimana nih? Setelah ngajar, tapi sebelumnya sudah ada persiapan dulu. Saya sangat senang sekali dengan praktik mengajar ini. Saya lihat anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran di kelas ya, karena saya menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang berbeda. Ya, apakah rencana atau strategi yang sebelumnya sudah kita bicarakan sudah Ibu lakukan di kelas? Iya, rencananya atau strategi model pembelajaran yang saya gunakan sudah dilaksanakan di Ratna. Saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Itu sintaksnya ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, organisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Itu sudah sesuai. Ya, seperti yang saya lihat juga seperti itu Bu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, kalau menurut Bu Ika sendiri nih, apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sudah tercapai? Sudah Bu Ratna. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi setelah pembelajaran, ketika proses pembelajaran itu, peserta didik memang sudah mengerjakan soal latihan, ya, kemudian menjawab soal-soal pertanyaan dari saya juga. Kebanyakan mereka sudah bisa membaca jam yang dibutuhkan pada gambar ataupun yang pada video pembelajaran. Ya. Pada wawancara sebelumnya, pembicaraan kita sebelumnya kan Bu Ika ingin supaya anak lebih antusias. Ya. Kemudian Ibu Ika tuh menggunakan PBL karena Ibu Ika ingin anak-anak tuh lebih kritis dalam berpikir. Nah, kalau menurut Bu Ika sendiri, apakah pengembangan tersebut itu apa yang sudah bagus dan apa yang menurut Ibu Ika masih bisa ditingkatkan lagi? Sudah bagus model dan media yang digunakan. Jadi memang berbeda dari yang biasanya. Biasanya kan kita menggunakan model pembelajaran ceramah gitu ya, anak-anak yang mendengarkan. Kalau ini bisa lebih interaktif, kemudian ada diskusinya, kemudian ada melihat video ya, jadi kita lebih tertarik. Sedangkan yang perlu dikembangkan lagi itu atau kendalanya yang saya hadapi itu ternyata masih ada anak yang kurang fokus dalam belajar gitu ya, misalnya masih ngobrol atau bercanda dengan teman gitu, ya. Atau yang masih daya tangkapnya mungkin agak lambat seperti itu. Kalau yang saya lihat kemarin itu Bu Ika sudah melakukan pembelajarannya itu sudah dalam menyampaikan medianya, terutama itu sudah lebih dari standar, sudah bagus. Di situ Bu Ika sudah menggunakan benda konkret berupa jam. Kemudian Bu Ika bertanggung jawab dengan siswa seperti yang saya lihat kemarin. Namun sebenarnya ada yang bisa dikembangkan lagi Bu Ika. Itu bagaimana jika anak yang memegang jam, kemudian memanipulasi, mungkin bisa seperti itu, jadi supaya bisa lebih mengena gitu. Ya. Nah, untuk masalah fokus nih, memang anak-anak itu kan fokusnya itu agak kadang fluktuatif ya Bu ya. Di awal mereka diam, kemudian terkadang terlihat masih ada yang memainkan pensil. Nah, itu sebenarnya proses pembelajaran itu
sudah lebih dari standar itu, karena Bu Ika sudah melakukan pengelolaan kelas yang luar biasa. Cuman di sini mungkin apa ya, anak tersebut mungkin ada kebutuhan yang belum tercapai, belum ia dapatkan dari apa yang sudah dilakukan di berlangsung di kelas. Misalnya mungkin kan tadi saya lihat itu bermain pensil, kemudian ada yang muter-muter badan gitu. Mungkin kenapa ya? Mungkin karena sekarang saya mendengar juga ada pembelajaran berdiferensiasi ya berarti ya. Oh gitu ya Bu. Apa itu Bu? Pembelajaran berdiferensiasi, saya baru tahu sedikit ya berapa banyak ya. Itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Jadi guru fasilitasi peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, setiap murid kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita harus memberi perlakuan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Ya kalau tidak sama. Betul. Mungkin kalau yang tadi aktif bisa diberikan semacam apa ya, kerjaan. Mungkin ada prakteknya, mungkin mereka bernyanyi atau ada menarinya yang sesuai gitu ya. Ya kalau yang tadi Ibu sampaikan bahwa itu sudah sedikit mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu dari mana Ibu pertama mendengar itu? Pembelajaran berdiferensiasi dari YouTube ada beberapa, dari Google juga ada, dan dengar juga dari menurut Bu Ika, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu cocok diterapkan di kelas? sangat cocok banget. Nah, mungkin masalahnya kita belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik yang dengan segala perbedaannya gitu Ya mungkin dalam bayangan Bu Ika, wah ini bakalan ribet nih, kita harus dengan muridnya ya tapi mungkin coba Bu Ika lebih mendalami tentang pembelajaran diferensiasi. Kira-kira nih Bu Ika punya rencana tidak lebih mendalami lagi Bu? Iya, karena saya masih harus banyak belajar lagi ya. Harus mengikuti webinar, harus mengikuti pelatihan, atau juga sharing dengan teman gitu ya, atau dengan orang yang lebih tahu. Oh ya, berarti pelatihan mandiri ya sudah Bu. Iya benar. Kira-kira kapan nih Bu Ika? Secepatnya harus cepat belajar. Iya, nah apakah Bu Ika mungkin memerlukan bantuan seperti apa gitu dari teman atau mungkin dari pemimpin sekolah? Saya perlu support dan dukungan dari rekan-rekan guru untuk sharing ya Bu Ratna. Ya. Nantinya juga saya membutuhkan dukungan dari Bu Ratna lagi untuk coaching dan sharingnya ya Bu Ratna ya. Iya, sama-sama. Ya, sudah luar biasa Bu. Saya punya rencana yang luar biasa Bu, ingin mempelajari lebih dalam dengan pelatihan mandiri tanpa bimbing karir. Karena saya lihat kan masih jauh langkah Bu Ika, masih muda, kemudian ini juga kebetulan PPG dan alhamdulillah lulus P3K, tinggal menunggu SK. Ini biasa perjuangan selama ini. Semangat ya Bu Ika, terima kasih banyak. Obrolan yang seperti ini bisa kita lanjutkan gitu. Mungkin gantian nih saya yang akan jadi coachingnya Bu Ika suatu hari nanti ketika saya membutuhkan bantuan. Kita sama-sama Ya, belajar. ya terima kasih Bu Ika ya untuk waktunya bersama. Demikian tadi percakapan pasca observasi dari coaching guru saya, guru kami SDN Bakti Jaya 3, guru kelas 1 Ibu Julaika Rizkyati. Sukses terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.